bagian sudut. 1. Sudut. Sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. 2. Kaki sudut. Kaki sudut adalah garis lurus pada sudut. Perhatikan contoh pada gambar sudut berikut. Garis A adalah kaki sudut 1, garis C adalah kaki sudut 2, B adalah titik sudut. Yang dilingkari merupakan bagian sudut. Berikut adalah macam-macam sudut. 1. Sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. 2. Sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. 3. Sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. 4. Sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Berikut contoh gambar sudut. 1. Sudut lancip. 2. Sudut siku-siku. 3. Sudut tumpul. 4. Sudut lurus. Apakah kalian tahu alat ukur baku untuk mengukur besar sudut? Jawabannya adalah busur derajat. Selanjutnya perhatikan gambar busur berikut ini. Ini adalah sebuah busur. Dalam busur ada beberapa bagian, yaitu yang pertama garis bawah atau disebut juga garis alas. Yang kedua titik pusat. Dan yang terakhir skala busur. Skala busur terbagi menjadi dua, yaitu skala busur bagian dalam atau angka yang berwarna merah, skala busur bagian luar atau yang berwarna biru. Nah, itulah bagian-bagian busur. Sekarang sudah tahu busur itu bagiannya apa saja. Jadi sekarang sudah mengetahui nama bagian-bagian busur. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur besar sudut menggunakan busur. Langkah yang pertama adalah pastikan busur tidak pada keadaan terbalik. Seperti ini contohnya. Busur pada keadaan terbalik. Terlihat angka-angka tidak bisa terbaca dengan jelas. Jadi harus dipastikan busur dalam keadaan tidak terbalik. Lihat gambar berikut. Busur pada keadaan yang benar adalah seperti ini. Angka dapat terbaca dengan jelas. Berikut adalah cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Contoh garis A dan garis B membentuk sebuah sudut. Mari kita ukur besar sudut tersebut menggunakan busur. Garis A, garis B, atau disebut juga kaki sudut A, kaki sudut B, membentuk sebuah sudut. Mari kita ukur menggunakan busur. Pertama, titik sudut letakkan tepat pada titik pusat busur. Selanjutnya, garis A letakkan pada bagian busur garis bawah atau garis alas busur. Sekarang lihat garis B terletak di skala busur berapa, atau jarak garis A ke garis B berapa, yaitu tepat pada skala busur 40 derajat. Contoh selanjutnya, garis A dan garis B membentuk sebuah sudut. Mari kita ukur. Pertama, titik sudut letakkan tepat pada titik pusat busur. Garis B letakkan pada bagian busur garis bawah atau alas garis. Sekarang lihat,
garis A terletak di skala busur atau jarak garis B ke garis A adalah tepat pada skala busur 110 derajat. Mari kita sekarang mencoba mengukur sudut pada sebuah bangun datar. Di sini contoh bangun datarnya adalah segitiga. Sudut yang akan kita ukur adalah sudut A. Pertama, titik sudut A diletakkan pada titik pusat busur. Selanjutnya, salah satu garis, contoh di sini garis AB, letakkan tepat pada garis bawah busur atau alas busur. Lihat garis satunya lagi, yaitu garis AC, yaitu menempati pada skala busur 50 derajat. Jadi besar sudut A adalah 50 derajat. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Lain waktu bisa ketemu lagi di materi berikutnya. Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan atau rasio. Nah, untuk subbab pertama yang akan kita pelajari dari bab perbandingan ini adalah cara menulis angka perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih cara menulis angka perbandingan itu? Nah, di sini saya akan kasih contoh soalnya. Soalnya adalah di kelas 6 terdapat 40 siswa. Siswa laki-laki berjumlah 15 orang. Berapa perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, Sobat 100, di sini perlu diketahui ya bahwa terdapat 40 siswa semuanya. Oke. Kemudian selain itu diketahui jumlah siswa laki-lakinya sebanyak 15 orang. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, siswa laki-lakinya sudah ada. Siswa perempuannya sudah ada belum ya? Belum. Maka langkah pertama bisa kita tentukan dulu siswa perempuannya. Dengan cara apa? Totalnya tadi atau 40 dikurangi dengan jumlah laki-laki, yaitu sebanyak 15 orang. Oke. Nah, sekarang bisa kita jawab dan kita tuliskan ya bahwa siswa perempuan itu dapat diperoleh dari 40 dikurang 15 sama dengan 25 orang. Jadi ini siswa perempuannya. Oke. Nah, berikutnya karena yang ditanyakan perbandingan, maka di sini perlu diperhatikan lagi nih Sobat 100. Jika di soal yang disebutkan laki-lakinya dulu baru perempuan, berarti nanti perbandingannya urut. Kita tuliskan laki-lakinya dulu baru perempuan. Oke. Nah, kemudian jika di sini yang ditanyakan siswa perempuannya dulu baru laki-laki, ya berarti kita ikutin sesuai dengan urutan di soalnya. Oke, jelas ya? Nah, di sini karena yang ditanyakan laki-laki dulu baru perempuan, maka kita tuliskan dulu nih. Siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa perempuan. Nah, laki-lakinya tadi berapa? Iya, 15, perempuannya 25. Nah, Sobat 100, masih ingat ya? Perbandingan sama halnya dengan pecahan. Ya, penulisannya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Oke. Nah, di sini kalau diperhatikan 15 dan 25 itu kan masih bilangan yang besar ya. Dan ini masih bisa kita sederhanakan Sobat 100 dengan cara menentukan FPB dari
15 dan 25. Nah, atau dengan cara mencari pembagi terbesar yang bisa habis membagi 15, bisa habis juga membagi 25. FPB-nya berapa ya? Iya, 5, betul sekali. Maka di sini bisa kita bagi ya, 15 dibagi dengan 5. Iya, 3, betul sekali. Kemudian 25 dibagi dengan 5, hasilnya 5. Maka di sini kita tuliskan perbandingan siswa laki-laki 3, siswa perempuannya 5. Jadi penulisan angka perbandingan itu seperti ini ya, Sobat 100. Jelas? Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan senilai matematika kelas 5 SD. Pernahkah kita meminum jus jeruk? Jus jeruk merupakan salah satu minuman yang sangat nikmat. Perhatikan permasalahan berikut. Rina membuat 1 gelas jus jeruk membutuhkan 5 buah jeruk. Berapa buah jeruk yang dibutuhkan Rina untuk membuat 4 gelas jus jeruk? Permasalahan ini dapat dibuat dalam bentuk tabel berikut. 1 gelas jus banyak jeruknya 4. Jika 2 gelas jus banyak jeruknya 8. Kemudian jika 3 gelas jus banyak jeruknya adalah 12. Selanjutnya, jika 4 gelas jus banyak jeruknya adalah 16. Apabila dibandingkan antara banyaknya jus yang dibuat dengan banyaknya buah jeruk diperoleh, maka 1/4 sama dengan 4/16. Perbandingan tersebut disebut perbandingan senilai. Perbandingan senilai dapat diformulasikan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D, di mana B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, dan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat. Contoh soal nomor 1. Adi memiliki 40 kelereng, sedangkan Budi memiliki 90 kelereng. Perbandingan kelereng Adi dan Budi adalah jawab, kelereng Adi 50 butir, kelereng Budi 80 butir. Kelereng Adi banding kelereng Budi sama dengan 50 banding 80. Kemudian 50 dan 80 kita sederhanakan, maka menjadi 5 banding 8. Selanjutnya soal nomor 2. Perbandingan uang Caca dengan uang Diva adalah 6 banding 5. Uang Caca
Rp30.000. Pertanyaannya, berapakah uang Diva? Cara menjawabnya, kita bisa membuat tabel. Tabel berisi tentang perbandingan, uang, kemudian Caca dan Diva. Perbandingan uang Caca angkanya adalah 6. Sedangkan Diva, angka perbandingannya adalah 5. Uang Caca diketahui Rp30.000. Yang ditanya, berapakah uang Diva? Setelah membuat tabel, maka kita akan mendapat perbandingan uang Caca per uang Diva sama dengan 6:5. Kemudian, uang Caca sudah diketahui yaitu Rp30.000 per uang Diva sama dengan 6/5. Selanjutnya, uang Diva sama dengan 5/6 dikali Rp30.000 sama dengan Rp25.000. Jadi, uang Diva adalah Rp25.000. Nomor 3, perbandingan umur Ani, Bima, dan Cici adalah 3:4:5. Jumlah umur mereka adalah 36 tahun. Pertanyaannya, berapa umur mereka masing-masing? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa membuatkan tabelnya sebagai berikut. Angka perbandingan Ani adalah 3, Bima 4, Cici 5. Kemudian, jumlah angka perbandingannya A ditambah B ditambah C, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Selanjutnya, diketahui jumlah umur mereka adalah 36 tahun. Setelah kita membuat tabelnya, selanjutnya adalah kita buat perbandingannya yaitu umur Ani per total umur. Sama dengan umur Ani, angka perbandingannya adalah 3 per perbandingan total umur adalah 3 ditambah 4 ditambah 5. Kemudian umur Ani per 36. 36 didapat dari jumlah umur mereka yaitu 36 tahun sama dengan 3/12. Yang pertama kita akan menjawab umur Ani. Caranya, umur Ani sama dengan 3/12 dikali 36 sama dengan 9 tahun. Selanjutnya umur Bima. Kita lihat angka perbandingan Bima yaitu 4. 4 per total umur. 4/12 dikali 36 sama dengan 12 tahun. Selanjutnya umur Cici. Angka perbandingan Cici adalah 5 per jumlah angka perbandingan yaitu 3 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Jadi 5/12 dikali 36. Hasilnya adalah 15 tahun.